Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Allah yang berbahagia dan yang diberkati, dimanapun Anda berada. Tema renungan pagi hari ini saya beri judul, Sepakat dengan Tuhan. Ya, sepakat dengan Tuhan. Kenapa Bapak, Ibu, Saudara? Karena ada banyak orang Kristen setiap minggu ke gereja, tapi hidupnya tidak sepakat dengan Tuhan. Banyak persoalan, banyak masalah, banyak kekacauan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena mereka tidak sepakat dengan Tuhan. Mari kita baca Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saudaraku, semua hubungan, semua ikatan selalu dibangun atas kesepakatan. Ya, hubungan apa saja? Contohnya hubungan pernikahan, harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Jadi perjanjian itu yang akan menguatkan sebuah hubungan. Kesepakatan itulah yang akan menguatkan sebuah hubungan. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, ketika pertama kali saya mengenal Tuhan, ada kesepakatan, ada komitmen pribadi yang saya buat dengan Tuhan. Ketika pertama kali saya mengenal Tuhan, komitmen yang saya buat dengan Tuhan adalah bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup saya tidak akan pernah mengingkari atau menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu kesepakatan, itu komitmen saya dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya saya harus menghadapi proses yang begitu berat, sampai saya harus memilih antara Yesus atau keluarga. Kenapa saya akhirnya harus memilih Yesus? Karena itu kesepakatan yang sudah saya buat dengan Tuhan. Nah, hari ini saya tidak tahu Anda semua sepakatnya dengan Tuhan sampai di mana. Kenapa? Karena kesepakatan kita dengan Tuhan itu akan menentukan perjalanan iman kita. Amin. Bagaimana Anda semua akan melihat mujizat Tuhan? Bagaimana Anda akan mengalami kuasa Tuhan yang begitu dahsyat? Itu tergantung dari sepakat atau tidaknya saudara dengan Tuhan. Cepat atau lambatnya proses hidup yang akan kita jalani bersama dengan Tuhan, itu sangat ditentukan oleh kesepakatan kita dengan Tuhan. Maka ayat ini berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji atau sepakat. Saudara-saudaraku, dalam pengiringan kita dengan Tuhan, saudara, janjinya adalah kita ini sebagai umat-Nya, maka kita harus dan wajib sepakat dengan semua aturan dan hukum-hukum Tuhan. Tetapi saya banyak melihat kekacauan melihat banyak masalah dalam hidup orang Kristen. Terjadi karena kita tidak mau sepakat dengan hukum-hukum Tuhan. Kan aneh kalau kita ikut Tuhan, tetapi tidak sepakat dengan firman Tuhan. Ini berbahaya, kelihatannya sepele, tapi sangat penting dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Abraham, dia disuruh pergi dari keluarganya, Kejadian 12. Dan di Kejadian 15 diceritakan bagaimana Tuhan menjanjikan anak untuk Abraham. Abraham berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk aku berharap, karena istrinya sudah menopause dan dia sendiri sudah berusia ratusan tahun. Dan Abraham berkata, tetapi aku tetap berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia yang berjanji pasti akan menepati. Kesepakatan itu menjadi kuat waktu kita benar-benar mempercayainya. Kita harus benar-benar mempercayai Tuhan dalam setiap janji dan rencananya. Saudara-saudaraku, Yunus adalah contoh orang yang tidak sepakat dengan Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh ia pergi ke Niniwe
untuk menobatkan kota itu. Dia tidak mau karena Yunus tidak sepakat dengan Tuhan. Dia lari, kemudian dia malah membeli tiket kapal, lalu menyeberang ke Tarsis. Tuhan terus mengejar Yunus sampai akhirnya Yunus harus dibuang ke lautan dan berada di perut ikan besar. Yunus pasal 1 ayat 17. Kemudian Yunus bertobat, saudaraku, dan sepakat dengan Tuhan, maka dia dimuntahkan lewat mulut ikan itu. Setelah Yunus berada di dalam perutnya 3 hari 3 malam. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Yesaya 55 ayat yang ke-8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa kita harus bersepakat dengan Tuhan? Sebab rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Semenjak manusia jatuh di dalam dosa dan terpisah dari kasih Tuhan, maka sejak saat itu semua jalan pikiran kita, rencana kita, kehendak kita, semuanya bertentangan dengan rencana Tuhan. Akibat dosa kita menjadi bertolak belakang dengan Tuhan. Namun pada pagi hari ini, siapa yang sepakat bahwa semua yang terbaik dalam hidup kita adalah rancangan Tuhan? Amin, puji Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang berbahagia dan yang diberkati dimanapun Anda berada pagi hari ini. Kita mulai hidup sepakat dengan Tuhan di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Supaya berkat Tuhan yang tidak terbatas itu boleh Anda terima pada hari ini juga. Dan kuasanya yang tidak terbatas itu menyembuhkan penyakitmu, memulihkan hidupmu, pada pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu dan mengajarkan kami mulai pada pagi hari ini Tuhan, kami semua mau hidup sepakat dengan Tuhan. Ketika kami hidup sepakat dengan Tuhan, maka segala rancangan Tuhan dan rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Balas memberkati Gereja Lembah Dieng, balas memberkati Bapak Gembala Yusak Chong, balas memberkati Bapak Gembala dan Bapak Wakil Gembala, dan seluruh keluarga besar yang ada. Balas memberkati setiap sidang jemaat-Mu, dan tangan-tangan yang Engkau pakai menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan balas memberkati dengan berkat-berkat yang tidak terbatas, berkat-berkat yang khusus, berkat yang daripada Allah Bapa, daripada Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.